to the start where you found me. I'm coming back to your heart. I surrender, take me. This is all I can bring. I'm coming back to the start. Our God is freedom, and He will feel your heart. Your heartbeat for us, take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shall let the future begin. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shall let the future begin. Feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. On God's great dance floor. I feel alive, come alive, am alive on God's great dance floor. I feel alive, come alive, am alive on God's great dance floor. God's great dance floor. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shall let the future begin.
Salam jemaat Tuhan. Hari ini mari kita kembali menikmati Tuhan kita di kesempatan yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami hendak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur buat keadilan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, biarlah hari ini kita menaikkan syukur kita. Dialah yang layak kita sembah, Dialah yang layak kita tinggikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
dimanapun berada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Kita menikmati Tuhan pagi hari ini. Ada waktunya kita berdiam di hadirat Tuhan. Dan kita minta belajar sesuatu dari Tuhan. Karena kita tahu di saat kita dekat Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa yang kita alami dari Tuhan. Mari bersama-sama tepuk tangan saudara. Ajarku dia, dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menang
tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Ayo lagi bukan namanya. Teruskan namanya. Mari tepuk tangan bersama. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Mari sama-sama pelukan namanya. Yesus Tuhan saja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus kita nama di atas segala nama. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah khawatir, karena firman-Nya ya dan amin. Tibalah saatnya kita memberi persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami sudah menikmati ibadah yang luar biasa Tuhan. Kami pagi ini kami memberi persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah masing-masing kami memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati Tuhan, tanpa paksaan Tuhan. Sebab kami tahu jika kami masih ada hari ini, semua karena kuat dan hebat. Semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Sebagai tanda kami mengucap syukur, kami memberi persembahan kami Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Memberkati setiap keluarga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Yang kuliah diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
setiamu tak berdikari. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak beri dariku. Kasih setiamu tak beri dariku. Kasih setiamu tak beri dariku. Amin. Tuhan memberkati sekarang. Tuhan memberkati persembahan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kesempatan yang baik kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Di masa-masa saat ini hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan. Dikatakan bahwa lewat firman-Nya saudara disembuhkan, lewat firman yang mujizat terjadi. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan pulihkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan pulihkanku. Tiada yang mustahil bagimu, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau sembuhkan dan selamatkan. Amin. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GB Destiny. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita hari ini melanjutkan tema kita It's Time, atau inilah waktunya. Minggu yang lalu Pastor Sherry telah menjelaskan mengenai inilah waktunya untuk berubah. Dan minggu ini saya akan melanjutkan dengan subtema yaitu It's time to shine. Inilah waktunya untuk bersinar. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kami berkumpul bersama-sama memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun berada. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan menerapkannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka bersama dengan saya di dalam Matius 5 pasal 5 ayat 14 sampai 16. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saya ingat Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang pedagang Hindu di India bertanya kepada seorang misionaris, "Hei, apa sih yang kamu taruh di wajahmu sehingga wajahmu begitu bersinar?" Nah, misionaris ini begitu kaget, kemudian dia terkejut dan menjawab, "Saya tidak memakai apapun." Ya, sedikit memaksa orang ini bertanya lagi, ya. Dan mulai kehilangan, kemudian dia bertanya, "Ya benar, ya. Bukan saja kamu, tapi semua orang Kristen, ya, yang percaya kepada Yesus tampaknya memakainya." Jadi orang Hindu ini melihat ada sesuatu yang berbeda dari misionaris ini dan juga orang percaya lainnya, yaitu wajah mereka bersinar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mendorong saudara untuk memakai apapun supaya wajah saudara bersinar, enggak. Tetapi maksud saya adalah bahwa kita perlu memancarkan terang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka melihat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka kemudian memuliakan Kristus pada akhirnya, karena melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus kemudian berkata, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 16 tadi, hendaknya terangmu bercahaya. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa Yesus berkata, "Hey, let your light be shine"? Mengapa Yesus berkata mendorong supaya hendaklah terangmu bersinar atau bercahaya? Karena yang pertama, Saudara, bahwa sebab kita adalah terang dunia, ya, di dalam ayat 14. Kita adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, tetapi Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yesus ada di sorga, itu sebabnya yang ada sekarang adalah Anda dan saya. Ya, terang itu tidak dapat disembunyikan. Itu sebabnya kita mesti berfungsi untuk menerangi orang-orang di sekitar kita. Nah, tujuan perhatikan, tujuan terang adalah menyingkirkan kegelapan. Ya, kalau sudah perhatikan di sebuah bioskop, misalnya dalam ruangan bioskop, lampu semua dimatikan, kemudian ada seorang yang menyalakan lampu kecil saja, misalnya handphone, pasti akan menerangi satu ruangan bioskop tersebut. Karena mengapa? Tujuan terang adalah menyingkirkan kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah terang. Itu sebabnya kita wajib untuk memancarkan terang itu. Terang itu tidak dapat disembunyikan, ya. Amsal 4 ayat 19 berkata, jalan orang fasik seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, tetapi berbeda dengan orang benar, yaitu saudara dan saya. Kita perlu memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Nah, yang kedua, mengapa Yesus berkata, let your light be shine? Mengapa Yesus berkata, biarkan terangmu bercahaya? Karena yang kedua adalah Yesus ingin supaya dunia melihat terang. Yesus datang untuk memberikan terang. Itu karena mengapa? Karena manusia sedang hidup di dalam kegelapan, ya. Oleh karena perbuatan jahat mereka, manusia perlu melihat terang untuk percaya kepada Kristus dan berbalik dari kejahatan mereka.
Nah, saya mau mendorong saudara hari ini, jangan sembunyikan terangmu supaya dunia bisa melihat terangmu. Terang itu tidak ada nilainya kalau terang itu disembunyikan, ya. Dengan menyembunyikan terang itu sama saja membuat terang itu tidak berguna, ya. Cahaya itu tidak berguna. Nah, saya mendorong saudara hari ini, saudara tidak perlu harus ke gereja untuk menjadi terang. Saudara bisa menjadi terang di tempat tinggal saudara, di sekolah saudara, di kampus saudara, di kantor saudara, dimanapun saudara, di lingkungan saudara, kos-kosan saudara, ya. Izinkan orang lain melihat terang dalam hidup saudara supaya mereka percaya kepada Kristus, ya. Nah, dengan kata lain saudara, mari kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, ya. Jangan sembunyikan terang saudara, ya. Biarkan orang lain melihat terang itu di dalam kehidupan saudara, ya. Melihat Kristus dalam hidup saudara. Saya ingat ada sebuah kesaksian seorang misionaris di Papua. Suatu kali dia datang di suku yang sangat terasing, yang masih memakan manusia. Kemudian misionaris ini datang awal, dia tidak menjelaskan tentang Kristus, tapi dia menolong orang-orang di sana waktu mereka sedang berperang, suku sama yang satu suku dengan suku yang lain. Dia membantu mereka membalut yang luka, dia temani sampai sembuh, dia memasak buat mereka, dia bantu mereka bangun rumah dan sebagainya. Begitu yang dilakukan sekian tahun. Dan suatu kali ada rombongan mission trip dari Australia datang ke tempat itu memberitakan Injil. Pada waktu mereka datang ke kampung tersebut, ke suku tersebut, kemudian kepala suku bertanya, ya, tolong jelaskan kepada saya apa yang kalian mau bawa. Kemudian rombongan mission trip ini berkata, kami mau menjelaskan tentang kalian, tentang Yesus. Kemudian kepala suku ini bertanya, jelaskan kepada saya Yesus itu seperti apa. Dia orang baik, kata rombongan mission trip ini. Dia orang yang penuh kasih, dia suka menolong dan lain sebagainya. Kemudian kepala suku ini kemudian berkata seperti, oh mohon maaf, kalau yang model seperti itu kami sudah punya, ya, jangan bawa lagi yang lain, kami sudah punya. Kemudian kepala suku ini menunjukkan misionaris yang tinggal dengan mereka sekian tahun. Nah, misionaris ini tidak pernah membicarakan tentang Kristus, tetapi hidupnya memancarkan Kristus kepada suku tersebut, sehingga satu suku pada akhirnya bertobat dan percaya kepada Kristus. Di lingkungan di mana saudara berada, saya mendorong saudara jaga sikap saudara, jaga perkataan saudara, jaga hati saudara, jaga emosi saudara, supaya saudara bisa menjadi terang di tengah-tengah lingkungan di mana saudara berada, ya. Jangan sampai perkataanmu penuh makian, kemudian emosi yang tidak terkontrol, padahal mereka tahu hari-hari saudara pelayanan, doa pagi dan sebagainya, ya. Mari saya mendorong saudara, jadilah terang dimanapun saudara berada supaya orang bisa melihat terang tersebut. Nah, Yesus perintahkan kita supaya terang kita terus bersinar. Mengapa? Karena kita adalah terang dunia. Yesus tidak berkata bahwa kita harus menjadi terang, ya. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa kita harus menjadi terang. Dia berkata bahwa kita adalah terang tersebut, ya. Dia berkata kita adalah terang, artinya dimanapun kita berada, kita adalah terang, ya. Kemudian sudah perhatikan, tolong dengarkan, ya, jangan hanya terangmu bersinar di dalam gedung, ya. Karena kalau kita hanya terang kita bersinar di dalam gedung, dalam tanda kutip gedung gereja, atau di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, maka kita sedang tidak memenuhi tujuan terang itu. Terang itu harus bersinar di luar, di kegelapan, di mana dunia yang dalam tanda kutip sedang hidup dalam kegelapan. Nah, jika terang kita hanya bersinar untuk keluarga kita juga, maka kita sedang tidak memenuhi tujuan kita, yaitu menjadi terang, ya. Kita harus bersinar dimanapun berada, termasuk dengan teman-teman kita yang tidak percaya kepada Kristus, di lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita harus bersinar di mana saja, ya. Itu kebenaran yang kedua. Jadi saya mendorong saudara, ya, let your light be shine. Dalam situasi-situasi seperti ini, izinkan orang melihat, ya, kehidupan saudara. Kok bisa, ya, dalam situasi sulit Anda masih bisa bersyukur, Anda masih bisa, saudara masih bisa menikmati hidup, masih bisa makan, masih diberkati dan sebagainya. Biarkan orang melihat, ya, ada perbedaan antara saudara dengan orang lain, ya, bahwa saudara yang percaya kepada Kristus dipelihara oleh Tuhan, baik di masa sukar sulit sekalipun.
Seperti yang saya sudah sering kali mengatakan, bahwa berlian itu akan bersinar pada waktu mengalami tekanan dan ujian. Izinkanlah diri kita semakin bersinar pada waktu kita melalui tekanan, krisis, dan ujian yang Tuhan izinkan datang di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kalau sudah perhatikan, Tuhan bilang, let your light be shine. Ya, biarkan terangmu bercahaya. Mengapa? Karena kita adalah terang. Yang kedua, supaya dunia bisa melihat terang kita. Kemudian yang ketiga, Yesus ingin supaya manusia, orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan baik kita. Nah, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Maka saya mendorong saudara, ya, kalau orang memusuhi saudara, tetap kasihi mereka, belajar bersyukur setiap waktu, selalu positif dalam meresponi setiap kesulitan atau persoalan, serahkan kepada Allah semua masalah dan persoalan hidup saudara. Inilah waktunya kita bersinar. Supaya apa? Supaya Allah semakin dipermuliakan, supaya banyak orang datang kepada Kristus melalui kehidupan saudara. Inilah waktunya saudara dan saya bersinar, ya. Ya, it's time to shine, ya. Mungkin kita tidak perlu harus bicara panjang lebar tentang Injil, tentang kebenaran, tetapi melalui sikap hidup kita, orang bisa melihat dan mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Melalui sikap hidup saudara, bagaimana saudara peduli kepada orang lain, saudara mengasihi mereka, saudara menunjukkan sikap yang baik dalam meresponi setiap kesulitan persoalan yang datang dalam hidup saudara. Saudara jaga perkataan saudara, jaga sikap saudara, jaga emosi saudara, sehingga di lingkungan di mana saudara berada, saudara jadi berkat bagi mereka, sehingga pada akhirnya ada banyak orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan saudara. Ingat ini baik-baik, khotbah terbaik bukan adalah perkataan. Khotbah terbaik kita adalah perilaku hidup kita. Itu adalah khotbah terbaik kita. Jadi saya mau beritahu saudara, saudara boleh berkhotbah panjang lebar kepada orang di luar sana melalui perkataan mulut saudara, tetapi khotbah terbaik adalah pada waktu saudara menghidupi apa yang saudara sampaikan. Pada waktu orang melihat hidup saudara cocok dengan kebenaran firman Allah yang saudara sampaikan, maka itu adalah khotbah terbaik. Mungkin saudara tidak banyak bicara tentang Injil, tetapi pada waktu saudara lingkungan saudara menerapkan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran, maka orang akan melihat orang ini berbeda. Dia tidak sama seperti orang yang lain. Nah, itu sebabnya saya mendorong saudara tetap jaga hidup di lingkungan pekerjaan, ya, tetap menjadi terang, kerja dengan rajin, jujur, ya, tidak mencuri dan sebagainya, supaya saudara jadi berkat di mana Tuhan menempatkan saudara, karena disitulah lingkungan pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa bagi saudara pagi hari ini, ya, tetap menjadi terang dimanapun saudara berada. It's time to shine. Saya pikir dalam krisis inilah waktunya kita untuk bersinar, supaya ada banyak orang percaya kepada Kristus karena melihat hidup saudara dan saya yang telah menjadi berkat karena kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kiranya firman ini tertanam di dalam hati setiap mereka, supaya mereka menerapkan kebenaran ini, bukan saja berkhotbah, bukan saja sekedar menjadi orang Kristen, tapi mereka bersinar bahkan di dalam situasi krisis sekalipun. It's time to shine. Inilah waktunya bagi kami untuk bersinar, sehingga melalui perilaku hidup kami banyak orang dimenangkan, melalui perbuatan-perbuatan baik kami, melalui hidup kami hari-hari, orang melihat Kristus dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, rumah tangga demi rumah tangga mencerminkan Kristus, pribadi, mahasiswa, bekerja mencerminkan Kristus, sehingga banyak orang, teman-teman mereka dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, nama saya Lena Maria. Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara. Saya terlahir dari keluarga Kristen, dan bapak saya adalah seorang pelayan di gereja Sumba sebagai majelis. Dan saya ingin berbagi cerita atau kesaksian hidup saya sesudah dan sebelum mengenal Yesus sepenuhnya. Sebelum saya mengenal Yesus,
Saya benar-benar tidak tahu hidup saya apa sebenarnya. Saya hanya tahu saya terlahir dari Kristen, dan saya sebagai seorang Kristen, saya berpikir bahwa hidup saya seorang Kristen berarti hidup saya hari Minggu ke gereja, dan itu yang saya lakukan setiap hari Minggu. Saya ke gereja, ikut ibadah. Namun itu bukan dari hati saya. Saya ke gerejanya hanya karena saya takut dimarah oleh kedua orang tua saya. Bahkan sebelum saya mengenal Yesus, saya adalah pribadi yang sombong, egois, selalu mementingkan diri saya sendiri, tidak peduli dengan sesama saya. Intinya dalam hidup saya hanya saya dan saya, dan selalu memprioritaskan diri saya tanpa memikirkan orang-orang di luar sana. Kemudian suatu ketika tidak secara kebetulan saya ingin ke Bali dengan tujuan untuk kuliah dan sambil bekerja. Sebelumnya kakak saya Jonathan telepon agar saya segera ke Bali dengan tujuan agar saya mengikuti encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan tepat pada tanggal 17 Juli 2017. Dan saya bertanya-tanya, apa itu encounter? Dan pada tanggal 10 Juli 2017 saya tiba di Bali. Singkat cerita, pada tanggal 17 Juli 2017 saya dibawa oleh Kak Yunike untuk mengikuti encounter. Kemudian saya mengikuti encounter sesi demi sesi, dan sesi yang paling memberkati saya adalah pada sesi pencurahan Roh Kudus. Disitulah Tuhan menjamah saya, dan saya merasakan bahwa jamahan Tuhan terjadi atas diri saya, dan saat itu saya merasa bahwa saya merasa nyaman, damai, dan seperti saya melihat sesuatu yang bersinar. Dan penglihatan saya saat dijamah oleh Roh Kudus itu terlihat bahwa dia datang dengan murid-muridnya, dan dia memberikan saya handuk dengan tujuan handuk tersebut untuk membersihkan tubuh saya dari dosa-dosa saya. Sejak saat itulah ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan bekerja dalam hati saya, Tuhan mengubah hidup saya, dan saya menyadari arti dari tujuan hidup saya yang sebenarnya. Saya sadar bahwa begitu pentingnya hidup saya di dalam Tuhan, dan saya hanya mengambil keputusan untuk meninggalkan semua perbuatan saya yang sebelumnya, egois, hanya memikirkan diri saya sendiri, sifat saya yang sombong, dan saya memberi hidup saya kepada Tuhan. Kemudian saya mengikuti proses demi proses yang ada di gereja Destiny, yaitu proses pemuritan, ikutin kelas pos, dan puji Tuhan saat ini saya sudah melayani Tuhan, dan saya mau lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Saya memberi diri saya dimuridkan, dibentuk dan mentoring oleh pemimpin rohani saya, yaitu Kak Femalia Novianti, dan saya memiliki komsel. Saya menjadi pemimpin komsel, dan saya berkomitmen untuk selalu melayani dan mengikuti Tuhan sampai Tuhan Yesus dapat kita dengan setia. Jadi dorongan saya buat saudara-saudari semua yang mendengarkan kesaksian saya menghimbau ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Selagi kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu kita, karena waktu kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Marilah kita sama-sama melayani Tuhan dan memenangkan jiwa dan memuridkan, dan kita melayani dengan sungguh-sungguh, karena hidup ini hanya sementara, dan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengasihi sesama, melayani sesama, sampai mereka menemukan tujuan hidup mereka seperti saya. Karena saya benar-benar sudah diberkati, benar-benar saya diurapi Tuhan pada saat saya ikuti proses encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya ketika saudara juga mengikuti proses demi proses, mengikuti encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya saudara-saudara akan mengalami Tuhan yang luar biasa, dan tentunya Tuhan akan mengubah hidup saudara seperti apapun kehidupanmu. Dosa-dosa saudara seperti apapun, Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa saudara. Yang Tuhan inginkan saudara kembali kepada Tuhan untuk melayaninya sampai Tuhan Yesus dapat kita dengan tetap setia. Mungkin ini kesaksian saya. Semoga kesaksian saya memberkati semua saudara-saudara. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan menutup ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia diberkati, berkati Pulau Bali diberkati, para pemimpin di bangsa dan pulau ini, provinsi ini diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah juga dilimpahkan buat semua sidang jemaatmu, suami istri anak-anak diberkati, yang kuliah yang kerja diberkati, yang sekolah diberkati, yang punya usaha diberkati usahanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan Allah, memberkati keluar masuk, makan minummu diberkati, keuanganmu diberkati, pekerjaan usahamu diberkati. Tuhan bawa engkau terus naik, tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor, diberkati tidak secukup tapi berlimpah-limpah, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati dan menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan segala berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Mari kita menyimak Destiny News berikut ini bersama saya Tabita Jemina. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi semua saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Jika saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami senang sekali membimbing saudara di dalam Tuhan. Jika saudara ingin dilayani, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Berikut info sepekan Destiny Ministry. Hari Senin, kami mengundang seluruh jemaat Destiny untuk bergabung bersama kami dalam doa pagi online yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, dimulai pukul 5.30 WITA sampai selesai. Link doa akan dikirim di grup Messenger Destiny Community. Jangan lupa bagi para pemimpin yang ada di Destiny untuk mengikuti Disciple Meeting online dimulai pukul 19.30 WITA sampai selesai. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dan bergabung di ibadah online kami, saudara bisa tergabung dalam M2 yang diadakan setiap hari Selasa dimulai pukul 19.30 WITA sampai selesai. Mari menjalani dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. M2 adalah komunitas bagi saudara yang rindu dekat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi saudara yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, kami siap membimbing dan menolong saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan lupa mengikuti M2 kita ya. Saudara akan dibimbing di sana.